Mereka sudah bekerja keras selama ini dan ini pertama kalinya klub eskul peneliti gaya dan budaya rajin serajin-rajinnya ya demi mempertahankan Pak Goto sebagai pembimbing klub eskul. Mereka bercanda-canda kayak biasa ya kan, tapi tiba-tiba Pak Goto mengunjungi mereka. Jelas kaget kan ya karena mereka ngira itu Fuzen tapi ya bukan sih, sebenarnya Pak Goto biasa normal. Pak Goto kesana untuk menyemangati mereka agar presentasinya berjalan dengan lancar dan di sini Pak Goto nanyain ya, Nagase kemana? Mereka semua diam membisu karena ini adalah hal yang gak bisa dibicarakan dengan Pak Goto. Lalu Taichi dan Inaba mendengar bisikan hati Nagase. Samui na kyoumo. Keesokan harinya di sekolah, gosip makin gak bener dari segerombolan ciwi-ciwi yang gaul sama Setochi inilah pokoknya. Tapi tiba-tiba Taichi berteriak ya untuk mengatakan sesuatu yang ternyata dia mengaku mencintai Nagase dan udah mau memperkosa Nagase. Maka dari itu Nagase jadi kehilangan semangat sekolah dan bener-bener down parah lah pokoknya. Pada kaget kan, termasuk si Inaba ini temen. Moshi otosan? 私のクラスに犯罪者がいるから何人かよこしてほしいんだけど。もし本当ならよりかわいそうだよね。あなっちゃんも無理ないわよね。っていうか通報しました。だから冗談だけど。ちょっと来い。 Lalu gosip-gosip buruk mengenai Nagase mulai memudar dan Inaba mengajak Taichi ke halaman sekolah. Nagase yang mendengar itu semua nggak ngerespon apa-apa teman-teman di sini. Inaba marah lah ke Taichi kan, karena dia langsung mengatakan itu tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Kalau kayak gini malah Taichi yang jadi digosipin. Kemudian Taichi bilang kalau saat ini memang harus mempermudah beban Nagase untuk menyelesaikan masalah. Yui juga menyuruhku untuk inisiatif seperti biasanya Inaba, kata Taichi. Lalu Fujishima yang nguping ini langsung muncul di hadapan mereka. 最近仲がいいわね、あなたたち。Fujishima bilang kalau urusan gosip tentang Taichi biar dia yang urus. Nanti bisa clear lah pokoknya gosipnya. Jadi Inaba dan Taichi gak perlu khawatir pokoknya. Saat pulang sekolah, Setouchi dan kawan-kawan makin kesel ya sama tingkahnya Nagase. Mereka mengira kalau Nagase menyuruh Taichi mengatakan hal itu. Setouchi dan kawan-kawan tahu kalau klub eskul Nagase lagi memperebutkan Pak Goto dari klub eskul musik jazz Shiroyama. Karena Setouchi ini punya rasa sama Shiroyama ya, disindirlah sama si Nagase. Karena Setouchi dan kawan-kawan gak mau kepancing berantem gara-gara Nagase, mereka berniat jahat lah di sini. Nagase yang mendengar ini pun bingung apa yang bakal dilakuin mereka. Keesokan harinya tiba-tiba seluruh barang yang di ruangan eskul hancur berantakan. Wah, ini jelas marah mereka ya, karena udah susah payah nyiapin tapi dihancurin kayak gini. Mau nggak mau mereka harus buat lagi dari awal dan memberikan penjelasan full di presentasi. Nah, sisa-sisanya itu yang simpel-simpel aja gitu. Dan seketika Nagase datang melihat kekacauan ini semua. Nagase. 私以外を巻き添えにしたことはどれだけ謝っても許さない。泣かせてやろうか。わめかせてやろうか。どうやって償わせてやろうか。お前たちはここにいてくれ。 Inaba dan Taichi yang menerima bisikan hati Nagase langsung mengejarnya. Inaba menelpon Fujishima dan Fujishima menceritakan semua analisanya. Lalu mereka berdua ketemuan kan sama Setouchi dan mengatakan, "Oi, apa lu gak ngerasa bakal ada bahaya ngejar lu nanti?" Setouchi bilang, bahaya." Tak lama kemudian Nagase menemukan Setouchi. Langsung Nagase ini berlari dan ingin menghajar Setouchi ya. Tapi Taichi dan Inaba berhasil menahannya. Nagase meminta maaf kepada mereka sedalam-dalamnya. Lalu Inaba mengajaknya untuk membicarakan ini semua dan Nagase gak boleh lari lagi. Oke, di sini aku jelasin detailnya ya teman-teman ya, dan sekaligus pandangan pribadiku. Catatan. Aku cuma baca light novel terjemahan Inggrisnya. Terjemahan Indo tuh belum selesai sama sekali ya di Bakatsuki. Ada beberapa kalimat atau kata yang gak aku pahamin lah pokoknya. Aku translate juga masih gak paham gitu kan. Jadi mohon maaf teman-teman kalau misalnya nanti ada kesalahan. Oke, lanjut. Di kelas Inaba mengatakan kali ini Nagase harus ngasih tahu mereka apa penyebab perubahannya selama ini. Biar adil, Inaba juga bakal mengatakan hal yang membuatnya malu dan sakit hati sendiri. Inaba bilang kalau dia mencintai Taichi. Semakin hari semakin menggebu-gebu rasanya. Sampai-sampai waktu itu dia bermimpi berduaan dengan Taichi dan melakukan hal-hal yang aneh. Wah, malulah si Taichi kan, karena ini caranya waktu itu meyakinkan kepercayaan Inaba di saat kejadian itu random. Nah, si Inaba ini lebih malu lagi karena mengatakan hal ini. Oke, lanjut.
Inaba meneruskan kalau dia membenci dirinya sendiri di masa lalu yang bener-bener sering menyendiri. Tapi sekarang dia bisa berubah berkat siapa teman-teman? Yes, berkat bantuan si Nagase. Nagase menerima Inaba apa adanya, bahkan sampai-sampai mereka jadi bersahabat. Inaba bilang lagi kalau sekarang dia bisa menerima sifat dirinya sendiri yang dulu paling dia benci. Sedikit demi sedikit Inaba terus melangkah maju. Lalu Nagase menjawab, "Oh gitu, iya, pengakuannya sangat memalukan." Nah, di sini emosi Nagase meluap-luap ya. Dia mengungkapkan semua yang ada di pikirannya selama ini, dari fenomena Hito random, Kizu random, Kako random, sampai yang sekarang ini yaitu Michi random. Nagase gak bisa jadi pemeran utama heroik yang tragis. Dia udah gak tahan sama ini semua. Mau sampai kapan fenomena ini berakhir? Sampai kapan Nagase terus tersiksa? Siapa Fuzen itu? Tiba-tiba dia muncul dan menghancurkan kehidupan kita. Dari waktu Nagase kecil dia udah kena kekerasan dari ayah keduanya. Ditambah lagi dia mengubah-ubah kepribadiannya di setiap ibunya nikah sama ayah yang baru. Dan juga sekarang dia udah gak punya ayah lagi. Kemudian kita masih flashback lagi yang waktu Fuzen ini mau ngebunuh dia karena lompat dari sungai teman-teman. Dan juga pas di rumah sakit Nagase tuh kudu kuat menerima kenyataan dan seolah-olah gak terjadi apa-apa gitu, biar temen-temennya gak terlalu sedih gitu karena kehilangan dirinya. Lalu saat fenomena batas alam bawah sadar dihilangkan, mereka semua terpecah belah lah pokoknya. Waktu itu Nagase lagi yang memikirkan cara biar semuanya kembali. Ini penyebab Nagase nangis bahagia waktu itu, gara-gara si Taichi bisa menemukan cara biar semuanya kembali ke ruang eskul. Kemudian di saat fenomena perubahan bentuk tubuh, seharusnya dia menerima tawaran Fuzen aja gitu untuk kembali ke masa lalu biar dia nggak separah ini karena fenomena Michi random. Dan fenomena yang sekarang dari awal dia menolak Taichi itu udah down parah hatinya. Pikiran dan hati Nagase gak selaras. Apa yang Nagase pikirkan dan apa yang diucapkan di hatinya itu berbeda sama sekali. Semakin lama ya, semakin dalam perkataan Nagase ke orang lain. Ditambah lagi Nagase sangat tertekan saat banyak orang yang ingin Nagase jadi seperti yang biasanya, ceria, humoris, ramah, dan lain-lain pokoknya lah. Semua itu gak bisa dilakuin Nagase karena bukan cuma itu sifatnya. Jadi dia lebih milih untuk secara terbuka mengungkapkan sifat dia ketika lagi bad mood teman. Ini satu-satunya cara daripada harus memenuhi harapan orang-orang yang cuma bisa ngomong, "Nagase, kamu nggak kayak biasanya. Nagase, ayo normal kembali dong seperti biasa." Yang normal itu apanya? Apanya yang normal? Si Fuzen ikut campur di kehidupan mereka aja udah sama sekali nggak normal. Seandainya Fuzen nggak pernah ada, beban pikiran Nagase itu nggak bakal numpuk seperti ini. Nagase selama ini berusaha semaksimal mungkin biar semua terlihat baik-baik saja, tapi yang maksimal itu ada batasnya. Jadi wajar kalau dia bener-bener ngeluarin semua sifat buruknya, sampai-sampai menghindar dari semua orang kan, bahkan menolak bantuan dari temennya dan menyakiti sahabat terbaiknya yaitu Inaba. Mereka selama beberapa bulan ini udah berteman baik, bahkan sampai bisa curhat masalah pribadi dan trauma mereka masing-masing. Tapi di fenomena kali ini ya teman-teman, yang terakhir ini, yang terakhir di anime, mereka semua sama sekali gak ada yang sadar kalau ada sesuatu yang salah. Kita kembali lagi ke penjelasan alur di part 4 teman-teman. Oke, yang pertama, si Yui sadar kalau Nagase yang sekarang itu berubah. Tapi Yui gak bisa ngelakuin apa-apa dan membiarkannya karena gak tahu apa penyebab dia berubah. Lalu yang kedua, si Aoki yang dapat bisikan hati Nagase sama sekali gak ceritain ini ke teman-teman lainnya. Aoki lebih milih mikirin diri sendiri. Inaba juga semakin lama semakin lemah cara berpikirnya untuk mencari solusi ya. Kan misalkan di part pertama, part kedua sama part ketiga itu Inaba sering kan, bahkan ini selalu mencari cara untuk mengatasi setiap fenomena-fenomena yang terjadi pada kehidupan mereka. Si Inaba berubah jadi kayak gitu semenjak perubahan bentuk tubuh. Nah, si Taichi ini juga sama teman-teman. Dia menjadi pasif semenjak perubahan bentuk tubuh. Biasanya kalau ada orang kesusahan, si Taichi ini langsung ngebantu gitu. Pokoknya rasa sifatnya tuh pengen ngebantu orang memang terlalu berlebihan memang. Tapi itu sifat aktifnya dia seperti itu. Sedangkan semenjak fenomena perubahan tubuh ini orang berdua malah jadi berubah, pokoknya berubah total teman-teman. Menurutku sendiri nih, inti masalah utamanya adalah mereka semua terlalu percaya diri dan sombong teman-teman. Kenapa kok bisa kayak gitu? Nih teman-teman, mereka ini sama sekali nggak merhatiin satu sama lain kayak di fenomena sebelum-sebelumnya. Di fenomena yang sekarang ini lebih mengarah ke individual. Gue bisa kok ngelewatin ini, di fenomena sebelum juga bisa, udah gak apa-apa, ntar juga balik kayak biasanya dia. Kalau misalkan dia kesusahan, tinggal gue bantu, tunggu dia aja yang cerita. Ya pokoknya gitulah teman perumpamannya. Padahal nggak semua orang punya sifat atau yang ketahanan batin kayak gitu ya. Mereka semua nganggep fenomena ini tuh terlalu gampang lah. Oke, semoga penjelasan yang ini bisa dipahamin ya. Lanjut ke alur dan masalah Nagase yang kedua. Inaba meminta maaf, selama ini dia mengira udah mengenali Nagase
sepenuhnya, dan karena itu mengakibatkan Nagase kehilangan senyumnya sekarang. Inaba pengen Nagase kembali tersenyum. Kemudian Nagase bilang kalau ini bukan masalah bisa balik senyum lagi atau enggak. Tiba-tiba bisikan hati Nagase terdengar oleh Taichi dan Inaba, serta respon bisikan hati Taichi dan Inaba didengar oleh Aoki dan Yui. 一体どんな私を期待してるの？もう無理。永瀬よりはもっと平凡なただの女の子ではないだろうか。 Inaba di sini langsung menanggapi bisikan hati Nagase. Sebenarnya Inaba juga udah agak-agak goyah gara-gara fenomena ini. Ingat kan yang ku ceritain di part 4 teman-teman? Inaba tadinya mau bubarin klub eskul, tapi nyatanya nggak jadi karena dia tuh sayang banget sama teman-temannya. Oke, balik lagi. Walau Inaba udah agak goyah, tapi dia masih menjadikan Nagase sahabat terbaiknya. Emang bener Inaba belum bisa mengerti perasaan Nagase yang asli. Tapi Inaba bilang kalau Nagase nggak perlu jadi sempurna. Aoki, Yui, Taichi, dan Inaba memang ngarepin Nagase kembali kayak biasa. Tapi yang dimaksud biasanya adalah Nagase kembali terbuka menceritakan semuanya seperti sekarang ini kepada mereka. Jangan mendem terus, lalu menyakiti diri sendiri dan hati sendiri dan meledak-meledak di akhir. Cukup lakuin semampunya dia aja. Lalu Inaba menambahkan lagi, kalau lu berusaha menjadi sempurna, gua pun sama weh. Gua berusaha jadi pinter, pemikir keras, komitmen tinggi, kuat dan cantik tiap hari. Tapi tetap aja ini di luar kemampuan gua. Bahkan gua sama sekali gak bisa bikin Taichi memperhatikan gue sendiri. Dia itu lebih perhatian sama lu Nagase. Kita semua tuh emang sibuk dengan urusan pribadi, tapi ini adalah kehidupan lu sendiri. Jalani dengan kemauan lu, jangan ikutin kemauan orang lain. Lu sampai sekarang masih tetap jadi sahabat terbaik gue. Ikuti kata hati lu aja Nagase. Kemudian di sini Taichi menyatakan perasaannya sekali lagi kepada diri Nagase yang sekarang. Dia paham kenapa Nagase menolaknya waktu itu, karena Taichi sama sekali belum mengerti sifat Nagase. Dan Taichi tahu kalau dia juga mencintai sosok Nagase yang ceria, humoris, ramah, murah senyum, dan lain-lain lah pokoknya. Tapi menurutnya percintaan itu gak butuh hal logis kayak gini. Karena semenjak Taichi melihat Nagase pertama kali, dia emang udah jatuh cinta sama Nagase. Jadi mau berubah kayak gimana pun si Taichi tetap mencintai Nagase selama Taichi masih menginginkan Nagase untuk menemani kehidupannya. Dan kalimat terakhir yang diucapin Nagase untuk mereka berdua adalah, tolong berikan gua waktu. Gua mau mikirin ini terlebih dahulu. ちょっと時間もらえないかな。 Saat Inaba akan pulang ke rumah, tiba-tiba dia mendengar 3 orang laki-laki yang ngobrolin Setouchi. Karena mereka bertiga ini ngomongin tentang hancurin project presentasi, marahlah si Inaba kan. Tapi tiba-tiba Inaba disekap oleh 3 orang ini. Inaba masih bisa memberikan petunjuk lokasi dari fenomena bisikan hati ini. Taichi, Aoki, dan Yui langsung bergegas ke sana ya. Tapi Nagase masih mempertimbangkan pernyataan Taichi dan Inaba tadi. Setelah berpikir cukup lama gitu kan, akhirnya si Nagase memutuskan untuk mengikuti kata Inaba dan menjalani hidup sebebas mungkin. Dia bebas mau pakai sifat dan karakteristik yang mana yang dia mau, bukan yang orang lain mau. Nagase sudah legowo menerima kehidupan yang dia jalani sekarang. Taichi, Aoki, dan Yui sudah sampai di lokasi penyekapan Inaba. Dan di sana ada Setouchi ya. Lalu Setouchi bilang kalau seharusnya gak perlu separah ini. Dan tiba-tiba 3 cowok ini marahlah ke Setouchi karena kalau Inaba dilepasin dia bakal laporin kejadian waktu itu. Kemudian Taichi, Aoki, dan Yui muncul di hadapan mereka untuk menyelamatkan Inaba. Di saat ini Nagase juga udah sampai di lokasi dan melihat keadaan di dalam. Nah, si Taichi dan Aoki langsung hajar 1 cowok ya, tapi si Yui menghajar 2 cowok. Waduh, sekaligus mempraktekkan saran dari Taichi waktu itu dong. Tapi ancaman semakin memburuk. Si cowok yang rambut kuning ini ya, aku nggak tahu namanya siapa teman-teman, mengancam Inaba dengan pisau. Dia menjelaskan ke Taichi, Aoki, dan Yui yang salah itu Setouchi. Jadi yang harus diburu bukan mereka bertiga, melainkan Setouchi. Si Taichi ini mulai negosiasi kan. Oke, kalau gitu lepasin Inaba dan kita gak bakal perpanjang masalah ini. Nah, si Nagase yang melihatnya langsung ikut masuk ke dalam dan merubah dirinya menjadi orang yang berpihak ke 3 cowok ini, serta rela menghibur mereka dengan cara apapun. Si Taichi, Aoki, Yui, dan Inaba jelas kaget kan ngeliat si Nagase begini. Sedangkan di dalam diri Nagase itu berharap kode dari bisikan hatinya bisa terdengar oleh mereka berempat. Dan bener aja ya, bisikan hati Nagase terdengar oleh mereka semua.
Karena mereka berdua udah tepar dan Inaba berhasil diselamatin, keluarlah mereka dari sana dan meminta penjelasan dari Setouchi. Setouchi melakukan ini karena dia nggak terima Shiroyama disakitin sama Nagase. Padahal dia itu baik dan Setouchi mencintainya. Sebenarnya Setouchi nggak mau ngelakuin itu semua, tapi karena ada desakan dari teman-temannya, jadi dia kepaksalah menghancurkan bahan presentasi klub mereka. Kemudian Setouchi benar-benar minta maaf di sini. Nah, si Nagase ini meminta Setouchi berdiri dan tiba-tiba memukulnya dong. Nagase bilang kalau pukulan itu mewakili rasa sakit dari teman-temannya. Nagase sebenarnya nggak mau mukul dia karena Nagase juga jadi akibat kehancuran bahan presentasi klub eskul. Lalu Nagase bilang lagi, gue lihat dari kemarin lu perilakunya jahat terus, tapi sebenarnya lu ini baik kan? Lu cuma pura-pura jahat ke gue biar bisa dapat perhatian dari Shiroyama kan? Setouchi, lakuin apa yang lu mau, jangan lakuin apa yang orang lain mau. Mulai saat ini Nagase berteman dengan Setouchi. Nagase menyadari pemikirannya selama ini bener-bener konyol parah. Memang sedikit demi sedikit dia bisa lepas dari traumanya di masa lalu, tapi kehidupannya normal adalah menjalaninya dengan apa yang menjadi tujuan utama kita. Ini kehidupan kita sendiri. Singkirkan masalah Fuzen. Yang terpenting adalah ikuti kata hati sendiri. Kemudian mereka bercanda-canda kembali seperti biasa, tapi tiba-tiba cowok yang rambut kuning tadi ingin memukul Inaba dengan pipa dan Taichi berhasil menghalaunya. Taichi pun pingsan lalu dia dibawa ke ruang UKS. Setelah itu Fuzen menemui Nagase. Nagase benar-benar kesel banget di sini karena Fuzen secara sengaja kasih bisikan hatinya ke yang lain. Fuzen ini memilih-milih di saat hati Nagase lagi hancur gak karu-karuan. Padahal Nagase ini sering banget ngedubel sendiri, mikirin sendiri, pokoknya yang positif-positif ya teman. Tapi pikiran dan omongan hati Nagase yang positif itu gak diterusin atau disampaikan ke yang lainnya. Kan emang resek si Fuzen ini. Fuzen sengaja lakuin ini biar Nagase makin terpuruk dan jatuh ke dalam permainannya Fuzen. Kalian tahu kan ya kalau si Fuzen ini terhibur di saat mereka tuh kesusahan gara-gara fenomena-fenomena yang dia ciptakan selama ini. Nah, si Fuzen ini menjawabnya tuh ya kayak biasa lah ya, datar, sosokan gitu kan, munafik gitu. Tiap kali ditanya pasti tuh jawabannya ya mungkin iya, mungkin juga enggak, tergantung kamu atau apalah. Nggak paham aku guys. Resek emang. Kemudian Fuzen pun pergi dari sana. Taichi sudah tersadar, tapi ini bukan di tempat biasanya. Ini adalah ruangan hampa dan di sini Taichi mendengar suara hati Nagase. Nagase bertanya, apakah kita benar-benar saling jatuh cinta? Lalu Taichi pun menjawab, kita memang saling jatuh cinta, tapi cinta yang belum dewasa. Aku minta maaf karena keegoisanku kamu jadi selalu memenuhi harapanku. Lalu Nagase bilang, aku juga minta maaf karena belum menjadi seseorang yang dewasa untuk menerima ini. Tapi perasaanku yang waktu itu benar-benar tulus. Aku sangat mencintaimu. Saat itu aku belum bisa mengerti banyak hal dan berkali-kali mengulangi kesalahan di masa lalu. Maka dari itu aku ingin mengulanginya dari awal, bukan ke masa lalu, tapi dari masa sekarang sampai masa yang akan datang. Taichi, terima kasih ya. Aku bersyukur pernah mencintaimu. あなたに恋ができてよかったよ。お前に恋ができてよかったよ。この現象に感謝か。私は尺だから感謝なんかしないけどね。ごめん、勝手で。勝手なのはお互い様だろ。 Kemudian kali ini Taichi udah bener-bener sadar temen, dan ada Inaba di sana. Inaba ini sangat khawatir dengan kondisi Taichi, tapi Taichi udah nggak apa-apa sekarang. Lalu Taichi ini mendengar bisikan hati Inaba, dan scene yang ini sangat-sangatlah bikin cengar-cengir sendiri temen. Kalian lihat sendiri dah. Ore tachi 付き合おうか。はい。Jiwa-jiwa jombloku tuh bergetar sumpah lah. Astaga. Akhirnya si Inaba dan Taichi berpacaran resmi. Mi banget ini sekarang ya. Fenomena Michi random berakhir di sini. Lalu presentasi klub eskul dimulai dan semua berjalan lancar sampai akhir presentasi. そんなの台本に書いてないぞ。お次のおすすめポイントはここ。デートにはもってこいのおしゃれなカフェ。でも俺たちが付き合い始めたことは事実なわけで。
Pak Goto bener-bener bangga sama kerja keras mereka. Jadi mulai sekarang dia bakal membimbing 2 eskul. Lah, pada kaget kan? Loh, Pak, emang boleh kayak gitu? Terus Pak Goto bilang, ya nggak apa-apa, nggak masalah kalau bimbing 2 eskul. Wah inilah jelas banget mereka langsung pada marah, kesel lah. Udah capek-capek presentasi, ngerebutin pembimbing, melewati halang rintangnya sangat panjang sekali. Ujung-ujungnya Pak Goto bisa milih dua-duanya. Setelah itu Inaba dan Taichi ngedate di cafe waktu itu. Wah, ini Inaba seneng lah ya karena udah pacaran sama Taichi. Yes, itu seneng, saya sedih karena jomblo, Mbak. Oh, Inaba. Taichi. 瀬戸内という友人ができて毎日仲良くやっている。Ada banyak hal yang bisa kita pelajari di anime ini teman-teman. Gak cuma masalah percintaan ya. Salah satunya adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dengan solusi yang masuk akal. Dengan begitu perlahan-lahan kita bisa melewatinya. Jangan pernah sombong dan anggap remeh setiap masalah, karena bisa jadi ini berkaitan dengan orang lain dan bisa-bisa menyakiti dirinya ya. Satu lagi guys, ini bener-bener penting banget yang terakhir nih. Kenali teman kalian satu sama lain. Terima sifat bagus buruknya temanmu, tapi inget ya, konteks sifat buruknya yang positif ya, yang bisa ditoleransi lah pokoknya. Kalau misalnya sifat buruknya kayak hobi ngelem, mabok-mabok, ya nggak usah ditemenin anjir. Yang ada malah nambah masalah. Ya wes, gitu aja untuk video hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian ikut nonton juga video aku. Aku Ardian pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman. Bye bye. See ya.